Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erik Ilhamdi dari CGP Angkatan 10 Jakarta Utara. Kali ini saya akan memperkenalkan koneksi antar materi modul 14 tentang budaya positif. Apa tujuan pembelajaran khusus? Yaitu CGP dapat memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 11, 12, dan 13. CGP dapat menyusun langkah strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi akan dibahas yaitu hubungan antara modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 12 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 13 tentang visi guru penggerak, dan modul 14 tentang budaya positif. Oke, sekarang kita bahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang pada anak-anak itu agar mereka dapat menjadi manusia, anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian di modul 12 kita akan membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunikasi praktisi. Seterusnya di modul 13 kita sudah mempelajari tentang visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih pertanyaan yang harus kita jawab dalam LMS. Pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, hukum dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Oke, kita jawab pertama tentang apa hubungan antara budaya positif terhadap modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti karakter dan pikiran yang tumbuh secara bersama-sama. Budaya positif juga menurut Ki Hajar Dewantara adalah penerapan budi pekerti dengan mengikuti perkembangan peserta didik selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang kita lihat hubungan antara budaya positif modul 14 dengan modul 12 nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif sebuah guru penggerak harus melekat nilai mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya di dalam budaya positif yang melekat pada peran guru penggerak seperti pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi, dan menjadi coach pada orang lain harus sejalan dengan pribadi diri seorang guru. Sekarang kita lihat hubungan modul 14 dengan 13 budaya positif dan visi guru penggerak. Budaya positif yang terbentuk dalam jiwa seorang guru penggerak dalam keseharian sehingga tanpa disadari dapat membentuk visi guru penggerak yang dapat diaplikasikan yaitu mewujudkan generasi berakhlak, kreatif, dan berwawasan global. Selanjutnya, sejauh mana sih pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat dulu. Disiplin positif menurut teori ilusi kontrol dan teori pilihan Dr. William Glasser. Kita lihat tabelnya yaitu pertama, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya bisa sebagai mengontrol diri sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga,
bermodel berpikir, menang-menang, berkolaborasi, dan konsensusan menciptakan pilihan baru. Kemudian yang keempat, realita, kebutuhan, kita itu selalu berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang mempunyai gambaran berbeda. Kita lihat penjelasannya. Bahwa yang pertama, Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya dapat bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yaitu makna disiplinnya adalah kita harus bisa belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar dapat mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai dan yang akan kita hargai. Selanjutnya, hubungan dengan semua perilaku yang memiliki tujuan, yaitu kita lihat bahwa pada teori motivasi dibagi menjadi dua, yaitu teori motivasi intrinsik dan teori motivasi ekstrinsik. Teori motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Teori motivasi intrinsik yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri dan menghasilkan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pengantau, manajer, dan selanjutnya tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kualitas kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terakhir, tentang realitis kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang diri dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya kita ingat bahwa itu semua adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Pertanyaan selanjutnya, apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang menarik bagi saya adalah materi dari modul 11 sampai modul 14, yaitu adanya saling terkait-kaitan antara satu sama dan lainnya dan saling bersinambungan. Hal yang tidak terduga adalah setiap guru harus bisa memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap masalah hanya butuh suatu solusi, bukan hukuman, tetapi suatu tindakan adalah sebuah pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi dengan cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah selama ini saya sebagai guru berada di posisi penghukum dan kadang-kala saya juga berada di posisi teman. Ternyata selama ini saya salah dalam melakukannya. Seharusnya saya sebagai guru, apabila ada siswa yang bersalah, saya akan berada di posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk selalu menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah, dan juga harus selalu melibatkan siswa dalam setiap perencanaan pembelajaran budaya positif tersebut dengan harapan dapat menghasilkan keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami berkaitan penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa adalah setelah saya mempelajari pentingnya seorang guru berada dalam posisi manajer, kadangkala terbentur dengan kebiasaan saya sebagai seorang guru, yaitu seorang penghukum. Oleh karena itu, saya berusaha berkonsultasi dengan guru BK dan wali kelas setiap permasalahan yang ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai seorang posisi manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menangani suatu kasus indisipliner terhadap peserta didik. Posisi manajer bagi saya dalam menerapkan pertama kali sangat canggung dan tidak biasa, karena sebelumnya saya sebagai guru dan kesiswaan memperlakukan peserta didik yang indisipliner sebagai posisi penghukum selama ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan model-model tersebut, apa yang sajakah yang sudah baik dan apa perlu diperbaiki? Hal-hal baik yang perlu dipertahankan baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah menurut saya adalah kolaborasi sama guru, menggerakkan praktisi sekolah,
mewujudkan kepemimpinan peserta didik, disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas yang dibangun bersama, serta berpihak pada peserta didik. Adapun hal-hal yang diperbaiki oleh seorang guru selama ini menurut saya adalah mengubah posisi guru yang selama ini sebagai indisipliner peserta didiknya selama ini menjadi seorang penghukum, harus berubah menjadi seorang manajer dan menerapkan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum saya dalam membina peserta didik melakukan pelanggaran dengan posisi guru sebagai hukum, pemantau, dan kadang pula sebagai peman, perasaan saya adalah pada saat itu saya merasa bersalah ketika sudah menghukum peserta didik. Kadangkala perasaan saya juga merasa berdosa ketika saya berada di posisi teman untuk sebagian peserta didik. Hal ini membuat kecemburuan sebagian peserta didik yang pernah saya perlakukan secara berbeda. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Setelah saya mempelajari materi disiplin positif dan segitiga restitusi, saya berusaha setiap peserta didik yang membuat masalah, saya akan selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dan selalu menerapkan proses segitiga restitusi. Perasaan saya selama menerapkan disiplin positif dan segitiga restitusi saat ini merasa tertentang dan bahagia karena setiap permasalahan itu yang saya dapatkan tidaklah harus dengan emosi dan memposisikan diri sebaik mungkin dengan tenang dan sabar. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika Anda menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, di mana Anda mempraktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkan? Sebelum saya tanpa sadar pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak secara utuh karena pada saat itu saya belum pernah mempelajari materi disiplin positif. Pada saat itu ketika terjadi permasalahan terhadap siswa, saya sepertinya tahap hanya sampai stabilitas intensitas dan kualitas tindakan yang salah, dan saya belum sampai tindakan menaikkan keyakinan karena sebelumnya saya meminta siswa memperbaiki atas kesalahannya berdasarkan cara saya bukan mencari pendapat dengan cara siswa itu berbagi pendapat. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk mempelajari proses terciptanya budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah dengan adanya kerjasama kolaborasi warga sekolah serta dukungan dari pimpinan sekolah. Dari kerjasama warga sekolah dan dukungan dari pimpinan sekolah, maka akan terwujudnya nilai-nilai kebajikan yang diperlukan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, mendukung selama proses pembelajaran. Demikianlah presentasi dari saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.